kehidupan dunia adalah kehidupan yang sementara, terbatas. Umur kita merasakan bermacam-macam ragam kenikmatan, ujian cobaan di dunia ini terbatas. Masih ada lagi yang namanya alam kubur, alam barzah yang menanti kita. Masih ada alam lagi, yaitu hari kiamat dan alam selanjutnya, alam pembalasan. Yang baik akan dibalas kebaikannya, dan yang tidak baik akan dibalas juga ketidakbaikannya. Bapak-bapak, Ibu Allah Subhanahu, kita lihat kehidupan dunia, Masya Allah, bermacam-macam. Dari pekerjaan bermacam-macam juga, hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang jadi pedagang, ya alhamdulillah. Kalau pedagang yang islami, alhamdulillah, berkah itu hidup. Saudara yang bukan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengurangi timbangannya, tidak mengurangi takarannya. Hadirin bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga sebagai sopir, ada juga sebagai tukang sayur, ada juga ya macam-macam. Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang wira swasta, ada yang PNS, dan bermacam-macam. Hadirin bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah pekerjaan di dunia ini. Alhamdulillah, apapun pekerjaannya, yang terpenting bagi kita adalah halal. Ngambilnya dengan cara yang halal, dengan berlindung, dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah berikan fadlnya, Allah berikan rahmatnya dan keberkahannya. Hadirin Allah, jangan sampai kita mencari dunia ini dengan cara yang tidak benar, terus dan terus dan terus. Yang kaya saja masih pengen kaya lagi. Itulah dunia, saudara Allah. Padahal kehidupan dunia adalah sementara. Apa yang diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa jabatan, berupa pekerjaan, berupa ilmu dan lain sebagainya, akan diminta kembali. Saudara, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menyertainya hanya apa? Iman dan amal saleh. Hadirin Allah Subhanahu. Yang menyertainya adalah perbuatan-perbuatan yang berlangsung nanti di hari akhirat, nanti hari pembalasan, yang menguntungkan, yang menyelamatkan. Dengan apa? Dengan taat patuh beragama, ikhlas karena Allah, mengikuti petunjuk Rasulullah, dan atas dasar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita lihat, dunia dikejar dan dikejar, masih kurang. Haus, bagaikan apa? Allah Subhanahu, semakin minum air laut ya, nggak bisa. Allah Subhanahu, terus dan terus. Oleh karena itu pentingnya yang namanya petunjuk agama. Makanya di dalam salat kita selalu ihdinas siratal mustaqim, ya Allah ya Rabb, tunjukkan kami jalan yang lurus, yaitu jalan al-Islam. Minta petunjuk terus, minta hidayah terus dari awal sampai akhir. Karena kenyataannya hadirin Allah semua, orang yang beragama pun ya, di akhir penghujungnya bagaimana? Hadirin, kalau yang di pertama innamal a'malu binniyat, niatnya hanya karena semata karena Allah, syarat rukunnya dipenuhi, dan penghujungnya apa? Amalan penghujungnya adalah menentukan. Dalam keadaan sujud, Masya Allah. Dalam keadaan puasa, Masya Allah. Dalam keadaan bersedekah, Masya Allah. Dalam keadaan amal ma'ruf, Masya Allah. Nahi mungkar, Masya Allah. Hadirin, lillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, bal tu'sirunal hayatad dunya, tapi kalian adalah mendahulukan, kalian memilih kehidupan dunia. Tentu ayat ini adalah Allah khitabnya adalah orang-orang yang tidak beriman, ya, orang-orang kafir, yang dituju, yang didahulukan, yang dikejar adalah urusan dunia. Bagaimana kita umat Islam? Ayat berikutnya, hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala, wal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih abadi. Makanya dunia ini adalah tempat ajang untuk apa? Untuk menanam kebaikan. Yaitu
Amalan apa akhirat? Ya bertaat patuh kepada agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama al-Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, dunia silakan, cari harta silakan, jabatan silakan, ilmu silakan, hadirin Allah Subhanahu wa taala. Tapi semua itu adalah untuk bekal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah Subhanahu. Sekali lagi, bagi orang beriman adalah akhirat kehidupan akan adalah lebih baik dan lebih abadi. Maka persiapkan. Itu modal kita apa? Modal sebaik-baik modal adalah takwa. Taat patuh kepada Allah dan Rasulnya, tidak berbuat maksiat. Selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan, banyak atau sedang atau sedikit. Dan selalu banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita sebagai seorang muslim yang mukmin, yang bertakwa, yang bertaubat, yang diterima amal ibadah kita untuk kehidupan akhirat yang abadi. Amin 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 ya rabbal alamin.